Baik saudara, mari saya mengajak kita untuk kita bersama-sama, kita tundukkan kepala kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, segala puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan pada malam hari ini, ketika kami boleh bersama-sama memperingati sebuah momen di dalam pergumulan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus sebelum menuju kepada kayu salib. Dan biarlah Tuhan pada malam hari ini kami diingatkan kembali bagaimana pengorbanan yang akan dilakukan oleh Yesus bagi kehidupan kami semua sebagai manusia ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami rindu ketika firman-Mu berbicara kepada kami. Firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami betapa besar kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami rindu Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu, apa yang ingin menjadi isi hati Tuhan, yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-26. Injil Matius pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-29 saudara. Mari saya mengajak kita untuk kita membaca secara silih berganti. Saya membaca ayat yang ke-17, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-18 dan seterusnya sampai dengan ayatnya yang ke-29. Baik, demikian firman Tuhan. Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapa-Ku." Baik, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, pada malam hari ini kita bersama-sama akan belajar, akan merenungkan kembali sebuah tema, yaitu sesuai dengan pujian yang tadi dinyanyikan oleh paduan suara, yaitu Remember Me. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika berbicara tentang Remember Me, saudara, kita diminta untuk mengingat kembali, saudara, satu peristiwa yang pernah terjadi di dalam sejarah perjalanan manusia, bahkan sebuah peristiwa yang menjadi sejarah bagi dunia ini.
Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, ketika kita membaca di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke-11, di dalam ayatnya yang ke-24, 25, dan 26, saudara, di situ Rasul Paulus menuliskan tentang perjamuan Tuhan. Di saat-saat ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, dan dia di situ berkata, biarlah ini menjadi satu peringatan akan bagiku. Saudara, pertanyaannya, kenapa Yesus berkata ini menjadi satu peringatan bagi setiap kita, saudara? Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, berapa lama di dalam kehidupan kita mampu untuk mengingat peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di dalam kehidupan kita, saudara? Saudara, sama seperti ketika murid-murid Tuhan Yesus yang mengikuti Yesus hampir kurang lebih 3,5 tahun di dalam perjalanan kehidupan mereka, di dalam pelayanan mereka mengiring Yesus, bersama-sama dengan Yesus, saudara. Saudara, apakah mereka semuanya mengingat apa yang dialami bersama dengan Yesus di dalam perjalanan kehidupan mereka? Saudara, banyak hal-hal yang telah mereka lupakan di dalam kehidupan mereka, saudara. Tetapi saudara, pada malam hari ini, saudara, kita tentu tidak ingin seperti murid-murid yang begitu mudah mereka lupa dengan apa yang pernah diajarkan oleh Yesus kepada mereka, saudara. Saudara, bahkan sampai ketika Yesus setelah selesai di dalam perjamuan terakhir ini, the Last Supper ini, saudara, sampai kepada di Getsemani pun, saudara, pada waktu itu pun mereka diminta untuk berjaga-jaga. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Mereka lupa dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dan Yesus menemukan mereka, akhirnya mereka tertidur, saudara. Padahal Yesus meminta mereka untuk berjaga-jaga. Saudara, begitu mudah sekali bagi mereka, saudara, untuk lupa dengan apa yang pernah dikatakan oleh Yesus, bahkan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, saudara, pada hari ini, saudara, ketika kita memperingati malam kesengsaraan Tuhan Yesus, apakah juga kita lupa, saudara, dengan peristiwa yang terjadi ini? Apakah kita masih ingat bagaimana perjalanan kehidupan daripada kehidupan Tuhan Yesus 3,5 tahun di dalam pelayanannya? Walaupun ketika dia berumur 12 sampai dengan 30, itu tidak dicatat di dalam Alkitab, saudara. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, Yesus ingin merimain kembali apa yang pernah terjadi di dalam perjalanan daripada sejarah, daripada dunia ini, yaitu melalui Yesus sendiri. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, begitu mudah sekali bagi kita untuk lupa, saudara. Saudara, beberapa waktu yang lalu kami pun mengalami hal yang sama. Betapa kagetnya, saudara, ketika kami pun mengalami hal yang sama, yaitu ketika kami tiba-tiba diperhadapkan kepada yang namanya lupa, saudara. Yaitu Mama dari Semulinda. Saudara, beberapa waktu yang lalu, ketika kami menelepon dan kemudian tiba-tiba, saudara, dia tidak mengenali siapa kami. Saudara, 2 kali kami video call, bertanya, saudara, kenal nggak, tahu nggak ini siapa? Saudara, dia bingung, saudara. Dia lupa. Nggak tahulah siapa. Saudara, bahkan saya memperagakan, saudara, begitu nih, yang gede ini begini nih. Ternyata dia lupa. Waduh, kita kelabakan, saudara. Apakah di usia yang sudah melewati 80 ini, sudah mulai mengalami yang namanya demensia atau kepikunan, saudara? Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini sempat mengagetkan kami, karena beberapa waktu sebelumnya fine-fine saja, tidak terjadi apa-apa, dan baik-baik saja, saudara. Tetapi dalam sekejap, saudara, tiba-tiba kenapa bisa seperti itu?
Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, inilah saudara yang terjadi ketika kita memperingati malam kesengsaraan Tuhan Yesus. Bahkan besok ketika kita memperingati kematian Tuhan Yesus. Bahkan nanti di hari Paskah, saudara, kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus. Saudara, 3 momen, 3 peristiwa ini, saudara, jangan sampai kita lupa di dalam perjalanan kehidupan kita, khususnya di dalam kehidupan kita, di dalam mengiring Tuhan. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini dari Matius pasalnya yang ke-26, ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-29, saudara. Saudara, di sini kita melihat adanya satu kemiripan, saudara. Kemiripan latar belakang daripada peristiwa atau perayaan Paskah atau Pesah yang dilakukan oleh bangsa Israel dan perjamuan Tuhan yang dilakukan pada waktu itu. Bahkan, saudara, perjamuan Tuhan yang dilakukan oleh gereja-gereja pada masa kini. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat perayaan Paskah ini, bangsa Israel merayakan Paskah karena mereka mengingat kasih kuasa Allah di dalam membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Bagaimana Tuhan memimpin mereka keluar dari perbudakan di Mesir untuk menuju kepada tanah Kanaan. Nah, saudara, kasih dan kuasa Allah yang membebaskan mereka. Itulah yang diperingati oleh orang Israel untuk mengingat kembali bagaimana peristiwa itu Tuhan memimpin mereka keluar dari Mesir. Dan saudara, hari ini, saudara, ketika kita bersama-sama merayakan, memperingati perjamuan Tuhan, kita diingatkan kembali akan kasih kebaikan Allah di dalam membebaskan kita dari perbudakan dosa. Ketika bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir, tetapi hari ini, saudara, kita diingatkan kembali, yaitu kita dibebaskan dari yang namanya perbudakan dosa. Nah, saudara, peristiwa percikan darah domba di pintu rumah menyebabkan adanya keselamatan. Tidak ada kematian anak sulung di dalam rumah bangsa Yahudi. Saudara, itulah tula yang ke-10 ketika mereka ada di Mesir. Dan saudara, hari ini, saudara, kita menerima percikan darah Kristus sehingga kita beroleh yang namanya kehidupan. Dan saudara, keluarnya bangsa Israel hanya karena kuasa Allah, dan kita pun diselamatkan hanya karena anugerah daripada Allah semata. Saudara, dengan kata lain, kita mengadakan perjamuan pada malam hari ini, saudara. Perjamuan Tuhan untuk merayakan kasih Allah yang besar bagi kita. Seperti bangsa Israel ketika mereka merayakan Paskah, saudara. Saudara, pada malam ketika Yesus bersama dengan murid-muridnya, saudara, Yesus pun melakukan hal yang sama, yaitu merayakan Paskah, saudara. Saudara, sebagai orang keturunan Yahudi, saudara, perayaan ini tidak bisa dilepaskan. Perayaan ini tidak bisa tidak dirayakan, saudara. Karena ada konsekuensinya jikalau tidak merayakan Paskah ini. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam perikop yang tadi kita baca, saudara, Tuhan Yesus mengatakan, waktuku hampir tiba. Saudara, waktuku hampir tiba. Saudara, hal ini ingin menyatakan bahwa waktu penggenapan daripada karya keselamatan Allah ini akan segera terlaksana. Tetapi saudara, perhatikan saudara, sebelum karya keselamatan Allah ini akan terlaksana, saudara, Yesus sudah melihat di depan mata dia bahwa ketika saudara dia ada di Getsemani, ketika dia bergumul dan dia berkata, Tuhan, sekiranya kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Saudara, cawan ini berbicara tentang apa, saudara? Cawan ini berbicara tentang murka Allah. Sebentar lagi di mana murka Allah, dosa manusia ini akan ditimpakan kepada dia.
Nah, saudara, John Calvin mengatakan, saudara, ketika Yesus melihat murka Allah ini, Yesus sedang menatap tsunami daripada murka Allah yang sedang menghantam akan menuju kepada diri Yesus, saudara. Saudara, kalau kita melihat tsunami yang akan menghantam, saudara, itu tidak bisa dihindarkan, itu tidak bisa ditahan, saudara. Itulah yang terjadi dengan murka Allah. Saudara, ketika malam perjamuan bersama dengan murid-muridnya, saudara, Yesus menyadari disitulah segera dimulai dia akan menghadapi yang namanya murka Allah itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saudara, untuk menyatakan bahwa penggenapan karya keselamatan Allah itu akan segera terlaksana, maka dengan kata lain bukan hanya kemiripan, tapi penggenapan, saudara. Itu akan terjadi. Nah, saudara, di dalam Injil Yohanes beberapa kali disebutkan bahwa Tuhan Yesus akan ditangkap. Tuhan Yesus akan ditangkap. Tetapi karena belum waktunya, maka saudara, apa yang terjadi? Hal itu tidak akan terjadi. Saudara, Allah menggenapkan karya keselamatannya itu menurut waktunya sendiri, yaitu menurut waktunya Allah, saudara. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya ke dalam dunia. Itu dikatakan di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, yaitu Galatia 4 ayatnya yang keempat, saudara. Saudara, pada malam ketika Yesus akan merayakan Paskah, saudara, sesungguhnya apa yang sedang dilakukan Yesus? Saudara, Yesus ia memberi makna yang baru terhadap roti dan juga anggur yang akan dimakan dan diminum pada waktu itu, saudara. Ia mengarahkan bahwa semuanya ini akan tertuju hanya kepada satu pribadi, yaitu dirinya. Maka dengan kata lain, saudara, seluruh nubuat tentang keselamatan itu segera akan digenapi di dalam dirinya. Saudara, Tuhan Yesus, dia mengatakan, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, dan minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saudara, ada beberapa hal, saudara, yang perlu kita pelajari dari pernyataan ini. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ini. Saudara, roti dan anggur ini tidak mengalami perubahan apapun. Dan dengan demikian, saudara, maka saudara, kita tidak menyetujui dengan beberapa konsep pengajaran di luar daripada yang kita pahami, saudara. Yaitu bahwa perubahan keseluruhan daripada roti menjadi zat tubuh Kristus dan keseluruhan anggur itu menjadi zat darah Kristus. Seperti yang diajarkan oleh saudara-saudara kita, saudara yang lain. Nah, saudara, penggunaan kata roti di dalam perjamuan malam itu dan anggur itu bermakna kiasan atau lambang. Saudara, Tuhan Yesus seringkali menggunakan figuratif, saudara, kiasan atau lambang. Tuhan Yesus, dia pernah menggunakan, dia mengatakan, aku adalah pintu. Saudara, Tuhan Yesus tidak berubah menjadi pintu, saudara. Tetapi dengan media tersebut, Tuhan Yesus ingin menyampaikan pesannya. Bahwa dia adalah pintu di mana orang lewat masuk untuk datang kepada Bapa. Dan kemudian saudara, roti yang dipecahkan ini melambangkan tubuh yang terluka dan anggur yang dituangkan melambangkan darah yang akan diteteskan di atas kayu salib. Dan itu akan menggambarkan tentang penderitaan. Penderitaan yang menggantikan, yaitu pengampunan dosa. Saudara, Yesus harus melalui semua itu. Yesus harus menghadapi penderitaan sampai kepada pengampunan dosa. Saudara, tidak ada pengampunan dosa tanpa penderitaan.
yang dilalui oleh Tuhan Yesus. Maka saudara, Rasul Paulus dia menyimpulkan karya Allah itu dengan mengatakan, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi Ia menyerahkan bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Itu Paulus katakan di dalam Roma pasal yang ke-8, saudara, ayatnya yang ke-32. Saudara, ini menggambarkan tentang hati Allah. Hati Allah yang penuh kasih untuk manusia yang berdosa. Saudara, jikalau hati Allah yang sedemikian besar untuk kita, saudara, apakah yang masih kita ragukan dari hati Allah? Jika hati Allah sedemikian besar, saudara, bagi kita manusia yang berdosa, apalagi yang masih harus kita ragukan dari hati Allah itu, saudara. Saudara, perjamuan Tuhan di malam sebelum Dia sampai kepada peristiwa Getsemani, saudara, mengajak kita untuk merenungkan kembali, merenungkan karya Allah di dalam kehidupan kita, saudara. Karya Allah di masa yang lalu, karya Allah di masa yang sekarang, dan juga karya Allah di masa yang akan datang. Saudara, peristiwa perjamuan ini mengingatkan kepada kita masa lalu, saudara. Di dalam tradisi orang Yahudi, perayaan Paskah ini selalu disertai dengan ketika mereka akan memakan daging domba dan juga sayur pahit yang dicelupkan ke air garam, saudara. Itu menandakan apa, saudara? Menandakan betapa pahitnya kehidupan mereka ketika mereka masih ada di dalam perbudakan. Ketika mereka masih di dalam perbudakan, saudara, betapa pahitnya kehidupan bangsa Israel itu. Sampai kepada ketika mereka dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan. Nah, saudara, tujuannya adalah untuk mengingatkan bahwa bangsa Israel tentang pahitnya di tanah perbudakan. Nah, saudara, kita patut merenungkan hal ini bahwa di dalam dosa, di dalam masa lampau kita, masa lampau adalah hidup yang pahit. Ketika kita ada di dalam dosa, kita hidup di dalam yang namanya maut. Saudara, hidup yang pahit. Tetapi saudara, dengan anugerah daripada Allah yang kita terima, ini menjadi hidup yang manis, saudara. Sehingga memotivasi kita untuk kita hidup di dalam yang namanya kekudusan. Mengingatkan kembali kepada kita, saudara, betapa pahitnya ketika kita berada di dalam cengkraman dosa. Tetapi hari ini, saudara, masa ini, ketika kita berada di dalam perjalanan hidup kita, saudara, perjamuan kudus yang kita lakukan ini mengingatkan kita tentang kasih daripada Allah yang mencakup sepanjang kehidupan kita manusia. Saudara, dari perjalanan Mesir menuju kepada Kanaan, bangsa Israel menghadapi yang namanya pergumulan. Akan tetapi Allah selalu menyertai mereka, bukan? Saudara, Allah mencukupi kehidupan mereka. Mereka tidak kelaparan, saudara. Mana diberikan kepada mereka. Ketika mereka kedinginan, tiang api diberikan kepada mereka. Ketika mereka kepanasan, tiang awan diberikan kepada mereka. Saudara, bagaimana bangsa Israel melihat kehidupan mereka di dalam perjalanan hidup mereka, di mana Tuhan menyertai mereka senantiasa. Saudara, peristiwa ini mengingatkan kita jangan pernah ragukan hati dan kasih Allah bagi kita semua manusia yang sudah percaya kepada Dia. Saudara, di masa yang akan datang Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita akan bersama-sama dengan Dia suatu hari kelak di dalam kerajaan
Allah Bapa. Saudara, ini menyatakan satu pengharapan eskatologis. Pengharapan eskatologis bagi semua orang yang percaya kepada Dia. Nah, saudara, remember me kembali mengingatkan kepada kita bagaimana peristiwa kita ketika kita ada di dalam dosa. Sama seperti bangsa Israel ketika mereka ada di dalam perbudakan. Dan remember me ini juga mengingatkan bagaimana Tuhan memimpin mereka berjalan di dalam perjalanan kehidupan mereka sampai kepada memasuki tanah Kanaan. Tuhan memimpin hidup mereka. Tuhan menyertai hidup mereka. Saudara, hari ini kita dilepaskan dari perbudakan dosa. Dan hari ini kita menjalani kehidupan kita, saudara. Sebuah rentetan perjalanan yang masih kita jalani hari ini dan belum selesai sampai kepada nanti. Di masa depan, masa yang akan datang, ketika kita bersama-sama dengan Dia di dalam kerajaan Bapa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaannya kepada kita, apakah kita mengingat semua ini, saudara? Sebuah rangkaian yang tidak terputus, sebuah rangkaian yang disusun oleh Allah Bapa bagi umat manusia. Sebuah rangkaian perjalanan sejarah, saudara, bagi saudara dan bagi saya, bagi kita semua. Dan malam hari ini, saudara, kita memperingati itu sekali lagi. Peristiwa yang pernah terjadi, bagaimana Yesus menghadapi ketika nanti di atas kayu salib, saudara. Saudara, kiranya pada malam hari ini kita bersama-sama, mari kita ingat kembali, saudara, bagaimana peristiwa perjamuan Tuhan, peristiwa ketika Yesus bergumul di Taman Getsemani, bahkan ketika Dia mengalami yang namanya penderitaan, ketika Dia akan disalibkan, saudara, dengan menggotong salib seberat 150 kilo di atas pundaknya untuk menuju kepada Golgota. Dengan menumpahkan darahnya, saudara, 6,5 liter darah yang tercurah dari tubuhnya. Saudara, ingatkah kita kepada peristiwa itu? Bagaimana Dia dicambuk, bagaimana Dia disesah, saudara. Bagaimana Dia dipermalukan, bagaimana Dia aniaya. Saudara, ingatkah kita kepada semua peristiwa itu? Saudara, malam hari ini merimain kita kembali, saudara, bagaimana perjalanan daripada kehidupan Tuhan Yesus. Detik-detik ketika Dia akan menuju kepada Golgota. Seharusnya bukankah kita, saudara, yang berada di sana? Tetapi ketika cawan itu ditumpahkan kepada Dia, saudara, ketakutan yang paling besar yang dialami oleh Yesus itu bukanlah kematian, saudara. Dia tahu ketika pertama kali Dia diutus oleh Bapa di surga, masuk ke dalam dunia, tujuannya cuma satu, yaitu menuju kematian, saudara. Tetapi yang menjadi pergumulan besar daripada Tuhan Yesus ketika Dia ada di dalam Getsemani, ketika Dia berkata, Tuhan, jikalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tetapi kalaupun tidak, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Dia tahu, saudara. Dia ingat apa yang menjadi tugas ketika Dia datang ke dalam dunia ini, yaitu untuk mati di atas kayu salib. Saudara, yang Dia takuti, yang paling membuat Dia gentar, saudara, yaitu ketika
murka Allah itu akan ditumpahkan kepada diri dia. Itulah yang paling ditakuti oleh Yesus. Maka ketika dia di atas kayu salib, dia mengatakan, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Saudara. Saudara, itu sebuah teriakan. Teriakan rasa pilu dari seorang yang namanya Yesus itu, saudara. Keterpisahan dia dengan Allah Bapa. Itulah yang paling menakutkan bagi dia. Tetapi biarlah saudara, hari ini kita sudah diperdamaikan bersama dengan Allah melalui Yesus Kristus. Saudara, mari kita mengingat, jangan lupa akan peristiwa ini. Peristiwa yang hanya sekali terjadi di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita, Tuhan menolong kita. Jangan pernah lupa, saudara, dengan apa yang pernah terjadi melalui kehidupan Tuhan Yesus. Remember me. Ingatlah apa yang pernah terjadi pada diri Yesus. Tuhan memberkati kita. Mari saudara, kita tundukkan kepala kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami bersyukur pada malam hari ini dari peristiwa perjamuan Tuhan bersama dengan murid-murid sampai kepada pergumulan Yesus di Getsemani. Bahkan sampai ketika Yesus ada di atas kayu salib. Tuhan, biarlah semua ini mengingatkan kembali kepada kami. Semua karena kasih Allah di sepanjang kehidupan kami yang sudah Dia nyatakan bagi kami orang berdosa. Tuhan, biarlah hati kami dipenuhi dengan hati yang gentar, hati yang tidak bermain-main dengan apa yang Tuhan sudah pernah lakukan bagi kami orang berdosa. Bapa di dalam surga, biar malam hari ini menjadi satu momen bagi kami untuk kami mempersiapkan hati kami ketika kami akan merayakan bersama-sama Paskah di tahun ini. Paskah di momen ini, kami diingatkan kembali segala kasih Allah bagi setiap kami. Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu melalui Yesus Kristus di atas kayu salib bagi setiap kami. Biar hati kami tidak mudah untuk melupakan peristiwa demi peristiwa yang pernah terjadi karena kasih Tuhan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Bila peristiwa masa lalu yang pernah terjadi dan masa sekarang ketika kami hidup, iman kami senantiasa terus dipenuhi dengan janji penyertaan daripada Tuhan, sehingga kami tidak meragukan kasih kami kepada Engkau ya Tuhan. Bahkan ketika di masa yang akan datang, ketika kami mendapatkan satu pengharapan, kelak ketika kami akan bersama-sama di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah ini menjadi satu kerinduan kami di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin.